Ya, Assalamualaikum. Kita lanjutkan pembahasan tentang produk apa sih yang laris dijual dengan Facebook Ads. Nah, supaya nggak salah tempat ketika jualan, udah terlanjur keluar budget, ternyata Facebook Ads kurang cocok dengan apa yang Anda jual. Nah, sebenarnya sih bukan cocok nggak cocok ya. Yang penting kita harus menyesuaikan karakter orang-orang yang berada di Facebook. Karakter apa yang sedang dilakukan oleh pengguna atau user ketika Facebookan ya, maksudnya orang tuh kalau lagi Facebookan tuh karena apa alasannya, kan kita sudah bahas di materi sebelumnya, mereka sedang kebanyakan wasting time, baik dengan pengalihan dengan apa namanya, untuk eksis upload foto dan lain sebagainya. Nah, walaupun secara umum bisa dipasarkan dengan Facebook Ads, tapi perlu strategi yang berbeda-beda pendekatan. Ya, nanti saya contohkan beberapa kasus. Nah, karena bisa jadi customer Anda itu Facebookan, ya. Lalu saat dia buka Facebook, iklan kita bisa tampil juga kepada mereka. Nah, tapi ada caranya beda-beda. Tentu cara menjual, katakan eh, apa yang menjadi barang-barang umum, pakaian dengan barang-barang yang tidak umum, seperti misalnya menjual katakan apa ya, contoh kitchen set, atau menjual hal-hal yang misalnya alat-alat bengkel, alat-alat kelistrikan, terus mungkin yang berbau dengan apa, peralatan komputer, hard drive dan lain sebagainya, mungkin akan beda pendekatannya. Nah, atau properti yang mahal itu juga beda. Kita nggak, agak susah ngangkat sales kalau misalnya kita langsung hajar posting gambar, gambar rumah harga 1 M. Orang ya paling lihat pergi gitu aja, sekadar menjadi informasi. Karena pendekatannya tidak seperti itu ya. Butuh komitmen yang besar atau terlalu besar bagi orang-orang yang di Facebook itu posisi awalnya ya dia lagi bersosialisasi, lagi menghabiskan waktunya gitu loh. Tapi kalau barang-barang yang diinginkan, ini saya tulis ya secara umum, kategori produk yang banyak dijual secara langsung di Facebook dengan Facebook Ads itu adalah barang-barang yang diinginkan, yang menjadi keinginan dalam tanda petik. Itu tipikal barang-barang sekunder, tersier ya, seperti baju, casing HP, perhiasan, alat dapur, ada jamu, mainan anak, suplemen, eh, produk diet dan lain sebagainya ya. Pendekatannya pun beda ketika misalnya kita beriklan dengan hal-hal yang berbau kebutuhan, misalnya eh, tukang servis tukang servis AC misalnya, ya kan, kita menawarkan AC rusak nggak setiap hari dan nggak ke setiap orang tiba-tiba pengen, kayak mereka lagi scrolling di Facebook tiba-tiba muncul iklan pembersih AC, terus tiba-tiba wah kayaknya bagus juga nih bersihin AC gitu kan. Nggak ujuk-ujuk kayak gitu ya. Bisa jadi mereka juga nggak aware AC mereka, atau bisa jadi mereka nggak punya AC. Tapi kalau misalnya yang umum kayak misalnya baju, hijab, dia lagi iseng scroll tiba-tiba muncul iklannya, penawarannya bagus, gambarnya menarik, langsung connect gitu kan. Gambar fotonya menarik, lalu mereka nyambung dengan komitmen yang tidak terlalu besar, misalnya harga produk 200 sampai 300 ribu, ada diskon, free ongkir dan lain sebagainya, sehingga mereka dengan mudah mengambil action. Nah, yang akan kita lakukan adalah nanti mencari pola, menemukan pola seperti apa menjual produk-produk tertentu. Ya, jadi menyesuaikan karakter pengguna di Facebook itu, mereka sedang bersosial media, sedang membuang waktu, sedang wasting time, nggak kepikiran tiba-tiba muncul di beranda mereka rumah harga 1 M, lalu bagus nih beli ah,
itu butuh effort yang besar ya, butuh apa ya, secara emosional tuh itu komitmen yang terlalu besar untuk dicapai. Tapi ini saya kasih gambaran ya, misalnya Anda menjual produk mahal ya, atau seperti cara saya misal menjual produk digital itu kan cukup cukup mahal, dan bukan hanya mahal ya, tapi segmennya terbatas ya. Maka saya nggak langsung jualnya, nggak direct selling, nggak langsung gitu, tapi ada proses pendekatan ya, supaya orang itu mengambil komitmen yang lebih kecil. Nah, caranya misalnya saya edukasi mereka tentang pentingnya, misalnya dijual produk mahal ya, saya angkat masalah dulu nih. Nah, masalah, kemudian secara umum ya, saya berikan solusi dan solusi mudahnya. Jadi ada solusi umum dan ada solusi mudah. Solusi mudahnya adalah karena orang cenderung, wah ini masalah nih, tapi mereka cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ketika solusinya terlalu susah, mereka anggap susah. Jadi kita membuat beberapa komitmen kecil, ya mereka membaca, mengetahui masalah, mengetahui solusi, hingga akhirnya mereka merasa butuh solusinya adalah dengan produk kita. Ya, kalau ada jual perumahan ya gitu kan, Anda edukasi ya sampai akhirnya mereka yakin, mereka mantap bahwa Anda lah yang menjadi solusi mereka. Itu contohnya. Jadi basically semua hal bisa dipasarkan dengan Facebook Ads, tapi untuk mencapai hasil optimal tentu butuh pendekatan dan cara main yang beda-beda. Ya, jadi Anda sudah paham seperti apa karakter audiens di Facebook, mereka sedang wasting time, dan untuk menjual sesuatu yang menjadi apa ya, menjual satu produk dalam Facebook Ads itu juga perlu disesuaikan dengan karakter user yang ada di Facebook itu sendiri. Nanti juga Instagram juga begitu. Instagram behavior orang-orangnya lebih tertarik terhadap visual, dan kecenderungannya saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman, orang-orang yang ada di Instagram itu nggak banyak tanya ya. Kalau di Facebook lebih senang chit-chat dulu dan lain sebagainya sebelum closing. Tapi lagi-lagi ini disesuaikan dengan karakter produk yang Anda jual dan segmen yang Anda sasar. Oke ya, sekian dari saya. Nanti ada materi sendiri tentang memvalidasi produk yang laris. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.